Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, sehingga dengan pertolongan Allah juga kita bisa menegakkan agama kita dan urusan dunia kita. Segala puji milik Allah, tidak henti-hentinya kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sebegitu banyaknya nikmat Allah sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun Allah hanya suruh kita, wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah hanya suruh kita bersyukur di atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, Allah janjikan azabnya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga dengan salawat yang sering kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, kita mengharapkan dapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Lebih kurang 40 hari lagi ya Bu ya. Kita insya Allah masuk kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di awal tahun Masehi 2025 ya. Tapi sebentar lagi kita akan memasuki, atau sekarang kita memasuki bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan-bulan yang disuruh kita oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Karena ketika di bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan, insya Allah di Ramadan kelak itu akan menjadi kebiasaan kita. Di bulan Rajab dan Sya'ban kita terbiasa berpuasa, insya Allah di Ramadan kelak kita akan memasuki puasa dengan lebih tenang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pikir-pikir sekarang ini, kita sebagai manusia sebenarnya di dunia ini yang kita cari apa sesungguhnya Bu? Saya sering mempertanyakan ini kepada diri saya sendiri. Ketika kita merasa agak lalai, merasa kita agak berkurang zikirnya, merasa kita malas untuk beribadah, nah itu sering pertanyaan itu saya lontarkan kepada diri saya sendiri. Kamu mau cari apa sih? Sesungguhnya yang kita cari di dunia itu adalah rahmatnya Allah. Semua bisa kita lakukan dan semua bisa kita dapatkan ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Betul? Ibu bisa duduk di masjid ini karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Di dalam kasih sayang Allah, Allah lebih mengutamakan rahmatnya daripada azabnya.
dibalas dengan satu benjolan. Bisa kita bayangkan Bu berapa benjolan di badan kita? Atau bintik-bintik gitu umpamanya. Berapa banyak bintik-bintik di badan kita? Kalau setiap kesalahan atau dosa yang kita lakukan langsung Allah balas. Tetapi Allah mengutamakan rahmatnya, Allah mengutamakan kasih sayangnya daripada azabnya. Oleh karena itu Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kita. Mengapa sih Bu Allah suruh kita sholat? Kenapa sih Bu harus ada sholat 5 waktu, sholat sunnah, ibadah-ibadah lain? Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah gak mau ketika kita menghadap Allah, kita masih membawa kesalahan-kesalahan dan dosa kita itu. Itulah kasih sayangnya Allah. Alangkah besarnya Bu rahmat Allah itu kalau kita pikir-pikir. Ya kan? Kalau seandainya azab yang dikemukakan oleh Allah duluan, kita nggak tahu apa jadinya kita. Kalau Allah mau menurunkan azabnya sebentar saja. Ibu mungkin ngikutin berita Amerika dong Bu. Allah dilawan sebentar sama Allah. Prajurit-prajurit Allah tuh di langit, di bumi banyak. Mana yang prajurit-prajurit Allah itu? Angin, hujan, api, badai, semuanya itu prajurit-prajurit Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, gampang sama Allah untuk membalas. Padahal Allah sudah menyatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau hamba bertanya kepada Muhammad, aku tuh dekat sekali dengan hamba-Mu. Dekat sekali. Sehingga Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Jangankan yang kita lakukan, yang ada dalam hati kita aja Allah tahu. Yang tergerak dalam hati kita saja Allah tahu. Dengan kejadian-kejadian yang Allah tampakkan kekuasaannya. Allah tampakkan kekuasaannya. Tapi siapa yang bisa memikirkan sampai di situ? Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau gak ada rahmat dari Allah, sebesar apapun Allah berikan azab, tetap saja orang akan menyangkalnya. Kok bisa petir, angin sekaligus datang sampai seluas itu bisa langsung terbakar? Kekuasaan Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu setiap waktu kita sadari bahwa kita tuh sangat butuh dengan rahmat Allah, sangat butuh. Maka yang kita minta sama Allah itu Allah berikan kita rahmat dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa rahmat Allah kita bukan apa-apa. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati, sebagai orang yang beriman akan diuji oleh Allah kadar keimanan kita. Enggak cukup kita hanya mengatakan kita beriman kepada Allah tanpa kita diuji. Kita akan melewati ujian demi ujian untuk memperkokoh keimanan kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Dimanapun kita berada, Allah untuk mengokohkan diri kita akan keyakinan itu. Sampai di mana sih Bu? Kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada selalu dekat dengan kita. Itu bisa kita lihat di hati kita.
Ketika kita bangun tidur, ada nggak Allah di hati kita? Ketika kita mau bekerja, ada Allah nggak di dekat kita? Ketika kita punya masalah, kita ngadunya sama siapa? Ketika kita mendapatkan nikmat, kita omongannya apa? Di situ kita bisa mengukur bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Kalau engkau ingat akan aku, kata Allah, aku akan ingat samamu. Kalau kamu bersyukur padaku, itu janji Allah. Ketika kita melafalkan Astaghfirullahaladzim, jangan kita kira itu hanya lafal-lafal biasa saja. Itu lafal yang luar biasa, yang langsung kontak dengan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kasihlah judul pengajian kita pada siang ini. Judulnya, Kenali Tuhanmu, maka engkau akan bahagia. Sejauh mana sih Bu kita mengenal Allah? Sejauh kita mencintai Allah, sejauh itu juga Allah akan mencintai kita. Sejauh mana Allah itu ada dalam hati kita, sebegitu juga dekatnya Allah dengan kita. Maka banyak janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau janji Allah dalam Al-Quran itu pasti adanya. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah seakan-akan dia bisikkan kepada kita umatnya. Kenapa kita masih ketika kita punya masalah, ketika kita tersendat, kenapa kadang-kadang kita lupa dengan Allah? Kadang-kadang Bu, itulah yang membuat kita sering mengeluh. Sedikit-sedikit kita mengeluh. Sedikit-sedikit kita mengeluh. Kenapa? Karena pada waktu itu hati kita sedang lalai kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk melihat sejauh mana Allah itu ada di dalam hati kita, kita bisa bertanya sama diri kita sendiri. Sejauh mana kita mau mendekatkan diri kepada Allah? Kata Allah tadi kan, siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Tapi kadang Bu, memang kita tuh kadang-kadang sering diplesetkan sama syaitan. Sering diplesetkan sama syaitan. Sehingga kadang-kadang membuat kita tuh kadang-kadang lalai. Kadang syaitan yang membuat kita lalai. Lalai untuk mengingat Allah. Adapun ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, yang pertama itu hatinya akan tentram. Hatinya itu akan damai. Memang sih Allah ciptakan hati manusia itu bolak-balik, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang tenang, gitu kan. Coba kalau kita pikir-pikir, mana yang lebih banyak gelisah? Gelisah itu akibat dari perbuatan kita. Kegelisahan yang terjadi sama kita itu akibat dosa-dosa kita, kata Allah. Maka supaya hati kita gak gelisah, maka Allah ajarkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika kita gelisah, ingat Allah, insya Allah akan tentram hati kita. Kalau kita masih banyak gelisahnya, berarti kita masih banyak lalainya sama Allah. Berarti kita belum mempasrahkan diri kita
Allah dalam zikir Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu lafal zikir yang panjang. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Wa ana abduka, khalaqtani wa ana abduka, Engkau telah menciptakan aku adalah hamba-Mu. Itu janji kita kepada Allah, kita ungkapkan kepada Allah. Bukti apa? Bukti bahwa kita ini lemah. Bukti bahwa kita itu sering lalai. Maka dianjurkan untuk melafalkan istighfar itu kalau bisa tuh pagi sekali, sore sekali. Kalau baca pagi sekali, sore sekali. Untuk apa? Untuk menguatkan diri kita, mengakui diri kita sama Allah bahwa kita tuh memang sering lalai. Hati kita tuh memang sering lalai kepada Allah. Kadang-kadang kan dalam sholat wajib aja, kadang-kadang kita masih lalai. Lalai dalam hal apa? Lalai di dalam menata hati kita untuk fokus kepada Allah ketika kita sholat. Untuk mencapai khusyuk dalam sholat itu luar biasa perjuangannya, susah. Kenapa? Karena ya kita ini masih di dunia. Dunia itu dan segala isinya itu masih ada di dalam diri kita. Kita sholat pasti nak mikirkan pekerjaan setelah sholat. Padahal nanti aja pikirkan kenapa gitu ya. Tapi kok dalam sholat itu kok hadir gitu ya. Nanti sudah sholat nak masak, nanti sudah sholat hari ini minum deh bu. Dalam sholat itu lalu planning itu. Sehingga kadang-kadang ketika kita baru salam langsung tegang. Nana kemana? Ayo itu anak kecil ya makan. Kenapa? Karena itu bukti ketika kita dalam sholat itu teringat itu. Hadir itu pekerjaan-pekerjaan kita itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah perjuangan kita. Kita ini adalah hamba Allah. Makanya kita akui sama Allah bahwa kita ini hamba Allah. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berjanji ya Allah sepanjang umurku akan taat dan patuh padamu sesuai kemampuanku. Terus kita akui juga, aku akui ya Allah nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Aku akui ya Allah, aku juga melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Aku mohon ampun ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Pengampun. Sebetulnya dosa yang ada dalam hati kita itu biar kita tenang, itu harus kita akui. Harus kita akui. Sama siapa kita ngakuinya? Sama Allah, jangan sama tetangga. Kalau sama tetangga gak selesaikan masalah. Akui sama Allah. Kan gak ada orang yang tahu cuma Allah. Ya Allah, akui. Insya Allah hati kita akan tenteram. Nah ketika kita mengakui itu sama Allah, Allah berikan ketenteraman sama kita. Kita yakin bahwa Allah mencintai kita sebagaimana kita juga mencintai Allah. Allah mengingat kita sebagaimana kita juga mengingat Allah. Maka kalimat-kalimat thayyibah jangan pernah berhenti dari mulut kita. Ta'awuz, basmalah, hamdalah, istighfar, istirja, dan lain sebagainya. Itulah penghubung kita dengan Allah.
Itulah yang bisa kalimat-kalimat thayyibah, itulah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Kata Allah, ala bi dzikrillah. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Mungkin Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dengan yang namanya dosa mulut. Dalam suatu hadis dikatakan dosa yang paling banyak itu adalah dosa mulut. Coba Bu, dosa mulut banyak. Menghibah, berbohong, mengumpat, apalagi Bu? Mencaci, ngomongin orang, mengadu domba, itu kerja mulut semua kan Bu? Kerja mulut semua. Maka kata Nabi, kebanyakan dosa manusia itu pada lisannya. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan benar, kalau enggak diam. Kalau enggak akan bermanfaat yang kita ucapkan, kata Nabi, lebih baik kita diam. Kita enggak perlu pikirkan Bu, orang bilang kita enggak gaul. Kita jangan pikirkan dengan diamnya kita orang bilang kita tuh punya masalah. Kan begitu Bu. Diam kita salah juga sama orang. Ngomongnya kita juga salah. Gak usah kita pikirkan itu. Nah orang bilang kita punya masalah, nah orang bilang kita punya beban pikiran yang berat, biarin saja Bu. Kalau tidak bermanfaat ucapan kita, lebih baik kita diam. Itu kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, insyaallah. Yang kedua, bukti Allah mencintai kita itu adalah adanya rasa takut di dalam diri kita. Takut kenapa? Misalnya Bu, kita berbohong. Setelah berbohong tuh efeknya gimana rasanya ke diri kita? Merasa bersalahkah? Merasa takutkah? Bercampur banget. Nah, itu. Jadi kenapa ketika kita melakukan kesalahan terus timbul rasa takut dalam diri kita? Karena dalam hati kita itu ada Allah yang sedang mengingatkan kita. Maka karena itulah kita merasa galau. Maka cepat-cepat istighfar, kembalikan sama Allah. Karena setiap titik kesalahan itu akan membuat hati kita itu akan gelisah. Jadilah ayat 7. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang bahkan Allah tahu bagaimana kita nanti. Kita nggak tahu tapi Allah tahu. Apa kata Allah lagi? Ma yakunu minan najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan 3 orang kecuali ada Allah di situ yang keempatnya. Kita ngobrol 3 orang, ada Allah yang keempat di situ. Terus kelanjutan ayat yang berikutnya juga itu. Ketika orang berbicara 5 orang, yang keenam ada Allah di situ. Berikut ayatnya lagi itu, mau kurang dari jumlah itu maupun lebih dari jumlah itu, Allah ada di sini
kita yang hadir sekarang ini ada 10, berarti yang ke-11 ada Allah di antara. Allah tahu kita tuh sedang ngapain di sini. Selama kita di sini sudah berapa lafal yang kita sebutkan Allahnya. Allah gembira, Allah gembira mendengar kita menyebut-nyebut namanya. Bu, kalau ibu ke kantor camat, begitu bu masuk kantor camat, terus ada Pak Camat menyebut nama ibu, senang gak? Wah, senang itu Pak Camat. Baru Pak Camat. Wah, bertambah lagi 2 kilo bu, disebut-sebut sama Pak Camat. Baru Pak Camat. Kan kita di dalam suatu majelis kita menyebut nama Allah, Allah bahagia dan membahagiakan kita. Makanya kata Allah, dimanapun kamu berada, ingatlah Allah. Di situ ada aku, kata Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, amat dekat dengan kita. Itu yang kedua, memiliki rasa takut. Ketika kita mencintai Allah dan kita mencintai Allah, maka timbul rasa takut ketika kita melakukan perbuatan dosa. Apakah itu dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Kita bisa cross check diri kita sendiri. Ketika orang azan, kita kadang-kadang pura-pura nggak dengar. Gimana tuh efeknya? Kadang-kadang kan gitu bu, setan buat kita baru azan kok, gitu kan? Tunggu bentar lagi baru azan. Deh, selesai azan belum juga nak bergerak lagi. Anak iqomah dulu, kata setan baru iqomah, baru masuk waktu, katanya kan? Iya, begitulah kerjaan setan. Terus kita di mana bu? Ketika itu setan bisikkan sama kita apa yang kita lakukan. Kita merasa nyaman kan dengan duduk kita atau kita gelisah bu? Di situ kita bisa mengukur hati kita. Allah ada di sini dengan kita. Allah dekat itu ada nggak dengan hati kita itu? Terbukti ketika Allah panggil kita untuk sholat, gimana tanggapan kita ketika Allah panggil? Ada nggak kegelisahan di hati kita ketika orang azan, orang masih ngobrol juga, kita orang sholat, gitu kan? Kita lihat Allah itu ada di dalam hati kita. Ketika kita merasa gelisah dan takut. Yang ketiga bu, orang atau kita ketika kita merasakan mencintai Allah dan Allah mencintai kita, maka timbul sifat-sifat tawadhu. Nah, apa itu sifat tawadhu? Kalau menurut Hasan Al-Bisri, seorang ulama bu, kata dia sifat tawadhu itu apabila kamu keluar rumah kemudian bertemu dengan orang muslim, maka kamu merasakan bahwa orang itu lebih baik daripadamu. Nah, itu tawadhu. Orang yang kita temui itu lebih baik daripadanya. Tawadhu itu adalah merasa diri kita itu rendah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Sehingga kita merasa ketika ada orang yang kita temui, kita merasa kurang aja bu. Tapi dari segi ibadah kita sama Allah, bukan dari segi dunia. Kalau dari segi dunia itu justru akan membuat kita agak pede. Orang punya mobil, kita enggak. Terus kita merasa, orang tuh punya mobil, kita enggak. Itu enggak perlu kita pikirkan. Tetapi yang perlu kita pikirkan ketika ibu-ibu pulang dari masjid, terus ketemu dengan temannya, terus temannya mengatakan, ibu itu sempat ke masjid, aku tidak. Nah, kalau itu sudah ada dalam hati kita, berarti Allah mencintai kita. Allah ingatkan kita dari situ, dari sifat tawadhu kita. Bukankah apa yang kita miliki itu semuanya titipan Allah? Harta, anak, pekerjaan, semua kan titipan Allah. Kalau Allah nak ngambil kapanpun, ya namanya titipan.
Kita harus mengikhlaskan. Gak ada yang abadi. Bahkan diri kita sendiri aja kita gak akan bisa menjamin untuk bisa hidup 5 tahun ke depan, kan Bu? Apakah kita udah punya rencana untuk 5 tahun ke depan, Bu? Kita sendiri gak bisa menjamin kehidupan kita, tapi Allah bisa menjamin kehidupan kita ketika kita mengingat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, pembela Islam. Ketika Rasulullah dikabarkan wafat, yang paling ngamuk itu Umar bin Khattab. Sampai ke siapa yang bilang Rasulullah wafat, sampai dia menguluskan pedang. Saking dia mencintai Rasulullah dan mencintai Islam, belum akan ada bandingannya cinta Umar bin Khattab dengan umat kita sekarang cintanya kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Andai ada orang yang mengumumkan seluruhnya akan masuk surga kecuali 1 orang. Seandainya dari langit ada suara, seluruhnya akan masuk surga kecuali 1 orang. Apa kata Umar bin Khattab? Aku khawatir kalau seandainya yang 1 orang itu adalah aku. Alangkah tawaduknya Umar bin Khattab. Kalau kita Bu, kalau dia diumumkan jadi apa kira kita dari masjid diumumkan semua warga di sini akan masuk surga kecuali 1 orang. Kita harus sibuk nyari-nyari dah Bu. Bisa boleh itu yang siapa boleh itu ya. Mungkin siapa kita Bu. Kita sibuk mencari itu kesalahan-kesalahan orang, tapi kita lupa dengan kesalahan yang kita sendiri. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dijaminkan surga oleh Allah. Ketika ada suara, andai ada suara itu dari langit, dia khawatir kalau itu adalah dia. Begitu saking tawaduknya Umar bin Khattab. Maka Bu, jika kita merasa dalam hati kita mencintai Allah dan Allah pasti mencintai kita, maka mari kita belajar untuk menjadikan diri kita tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah. Bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah? Ya dengan setiap waktu kita mengakui bahwa kita itu adalah hamba Allah. Sebagai hamba kita tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan. Hanya pertolongan Allah lah kita bisa luput dari kesalahan itu. Kita mohon pertolongan Allah sehingga Allah selamatkan kita dari kesalahan-kesalahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian satu lagi Bu, Abu Hurairah. Bu tahu Abu Hurairah nggak? Abu Hurairah ini Bu, sahabat Rasulullah yang banyak mendengar hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah. Maka banyak sekali hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling banyak dekat dengan Rasulullah, yang banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah, ketika ajalnya datang, dia menangis. Ketika ajalnya mau datang, dia menangis. Apa kata Abu Hurairah? Aku bukan menangisi dunia ini, tapi aku menangisi sepanjang hidupku. Apakah aku sudah punya bekal untuk menghadap Allah? Coba Bu, sekelas Abu Hurairah masih menangis memikirkan ketika ajalnya sampai kalau bekalnya tidak cukup untuk menghadap Allah. Bu, kita gimana Bu? Udah cukup belum? Udah cukup belum Bu? Andai Allah panggil kita Bu. Bu, kalau ngomong-ngomong di rumah, misalnya sama bapak, sama anak,
Kalau misalnya kita duluan dipanggil Allah, apa kekhawatiran terbesarnya? Apa kekhawatiran terbesarnya? Anak yang kita pikirkan dulu. Kalau ibu meninggal, anak gimana? Rumah gimana? Mobil gimana? Suami gimana? Dan Bu, apakah kita udah mikirkan Bu, kalau anak Bu kita tinggalkan nanti dia bisa hidup sendiri Bu? Jangankan anak kita yang udah dewasa, anak kecil Bu ditinggal meninggal ibunya umur 1 tahun, toh bisa juga hidup Bu. Bisa juga hidup Bu, gak bakal dilantarkan orang. Suami yang kita khawatirkan Bu, jangan khawatir Bu. Bawang merah aja kuburan kita Bu, dia udah cari cadangannya. Ya, jadi gak usah kita khawatirkan bapak makannya gimana kalau ibu pergi duluan. Masih merah kuburan kita Bu, dia udah cari Bu, seleksinya itu siapa pengganti kita. Dan kadang kita hidup aja dia udah pikirkan penggantinya. Kita pikirkan rumah ini kalau mati gimana? Bu, tidak akan menolong kita itu semua. Alangkah sia-sianya kalau kita memikirkan itu ketika ajal sudah sampai. Abu Hurairah Bu, begitu banyak amalnya, masih khawatir Bu. Apa yang dia khawatirkan? Kalau bekalnya gak cukup untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah berumur 50 tahun ke atas semua dah. Ada yang masih di bawah 50 dah? Alhamdulillah. Kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas atau 45 lah, dia masuk semuanya. Kalau kita pikir-pikir Bu, yang sesungguhnya yang kita harapkan sekarang ini itu adalah nomor 1, ridho Allah. Ridho Allah. Kalau misalnya kita masih ada suami, untuk mendapatkan ridho Allah, kita perlu ridho suami Bu. Kalau kita sebagai anak untuk mendapatkan ridho Allah, kita perlu ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Itu kalau kita anak. Tapi kalau kita udah istri, ridho Allah ada di ridhonya suami. Suami adalah kunci pintu surga kita. Kami baik lalu dengan Bapak. Yang janda Bu. Doa Siapa Bu? Yang janda itu siapa? Ada pula rasa lebih. Yang janda itu siapa? Itu siapa? Yang jelas itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu tugas Allah untuk memikirkan itu. Kalau janda berarti kan udah pernah bersuami. Berarti ketika suami kita dulu masih hidup, dia ridho nggak dengan kita? Itu ridho nggak dengan kita? Jadi makanya kata Nabi, seorang suami pastikan ketika istrinya dalam sakaratul maut, pastikan kalau dia itu ridho dengan istrinya. Maka ingat-ingatkan Bapak di rumah, Pak, kalau ibu lagi sakaratul maut, tolong ridho, minta ridhonya Bu. Disitulah kita baru dapatkan kuncinya surga. Ajarin Bu suami-suami itu supaya dia ridho. Ketika dia menunggu kita dalam keadaan sakaratul maut, suruh dia bisikkan di telinga kita. Kalau dia ridho dengan apa yang sudah kita jalani bersamanya selama ini, maka malaikat dan Allah juga akan membukakan pintu rahmatnya untuk kita. Minta maaf aja. Enggak ada kesalahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sifat tawadu ya Bu ya. Yang ketiga tadi sifat tawadu. Jadi perlu kita merendah
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, kata Allah, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya ketika seseorang menjadikan Allah tempat sandarannya. Allah tempat sandarannya. Kita bersandar kepada Allah dalam setiap persoalan kehidupan kita, Allah akan menguatkan kita. Karena Allah itu Maha Kuat. Kalau kita bersandar kepada manusia yang kita menganggap bahwa manusia itu adalah orang yang kita sayang, kita jadikan sandaran, kadang-kadang kita kecewa. Kita bersandar kepada manusia itu hanya sumber kecewa. Sumber kecewa. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, Allah itu akan menguatkan kita dalam berbagai situasi apapun. Karena Allah sudah berjanji. Yang pertama, Allah mengatakan, aku dekat, kata Allah. Karena kan kita aja yang ambil jarak dengan Allah. Padahal Allah sudah dekat sekali dengan kita. Yang kedua, kata Allah, di samping Allah itu dekat, yang kedua Allah itu selalu memberikan solusi. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah janjikan. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita hanya berharapnya hanya kepada Allah, nah itu Allah pasti jadikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita itulah hal-hal yang tidak akan bisa kita hindari. Permasalahan. Karena permasalahan itu sesungguhnya adalah ujian untuk kita. Sejauh mana sih kita menjadikan Allah sebagai sandaran kita, di situ kita lihat ketika kita diuji. Banyak kita atau orang-orang berhasil melewati ujian-ujian yang Allah berikan melalui kesusahan. Tapi banyak orang-orang yang lupa ketika Allah uji dengan kesenangan. Banyak kadang-kadang mungkin kita juga pernah seperti itu. Ketika Allah uji kita dengan kesusahan, udah jelas tuh nangisnya sama Allah. Tapi ketika Allah uji kita dengan kesenangan, kadang-kadang kita lupa bahwa apa? Rezeki misalnya yang Allah berikan sama kita itu ujian sama kita. Mau gak kita berbagi dengan orang lain? Ujian itu. Ketika Allah beri kita anak diuji melalui anak, sabar gak kita menghadapinya? Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita pakai kan gak kesehatan itu untuk mengingat Allah? Situ ujiannya. Jadi apapun Allah uji kita untuk mengangkat derajat kita, untuk mengakui bahwa kita itu level iman kita itu berada di tingkat berapa sih? Bukan hanya level cabai itu ya Bu. Sekarang kan Bu level cabai berapa? 3, 4, 5, kan sampai 8 level. Iman juga seperti itu Bu, ada levelnya. Kita berada di level yang berapa tergantung pada cara kita menghadapi ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian Allah, disitulah letaknya level keimanan kita. Apakah kita sandarkan kepada Allah? Itu yang keempat. Sekali lagi. Yang kelima, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pasti akan memiliki tujuan hidup yang berfokus pada akhirat. Mempunyai tujuan hidup fokusnya akhirat. Semua kaitkan dengan akhirat. Masa ingat akhirat, ingat Bu, cuci piring ingat untuk akhirat. Bagaimana itu kok bisa cuci piring untuk akhirat? Apapun yang kita lakukan di rumah tangga kita itu sebetulnya adalah pahala untuk kita Bu. Jihad kita
masa pahala. Maka jadikanlah masa itu sebagai bekal kita untuk di akhirat. Mungkin ya mau masak baca bismillah ya Bu, sambil bersolawat, sambil beristighfar. Kita lakukan dengan senang hati dan mengatakan bahwa itu adalah untuk menyenangkan orang-orang yang berada di dalam rumah kita. Insya Allah itu menjadi tujuan akhirat kita. Jadi bukan sholat aja, kalau sholat itu udah pasti. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu udah pasti untuk akhirat kita kelak. Bahkan kalau kita meninggalkan sholat 1 waktu saja, kita tidak akan bisa menjemputnya. 1 waktu sholat yang kita tinggalkan di akhirat kelak berapa tahun kita harus menanggung. Itu kalau sholat kewajiban. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita fokus untuk akhirat kita. Apapun yang kita lakukan bisa menjadikan kita untuk bekal. Ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Setiap langkah kita adalah amal soleh untuk kita. Di rumah kita saling astagfirullahaladzim namanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Bu ibarat pundi-pundi Bu masuk ke dalam kantong kita. Ting 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 masuk akan menjadi kantong kita. Sehingga ketika kita di akhirat, ketika di pengadilan Allah, kita di yaumul hisab, kantong kita itu berisi. Kalau dalam ibadah, kantong itu sesungguhnya sholat kita tuh, sholat itu adalah kantongnya ibadah kita. Nanti di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Apapun pahala-pahala kita itu masuk ke kantong sholat itu. Kita puasa masuk ke kantong sholat. Ya, kalau nggak sholat, orang pergi haji tapi nggak sholat, di mana nanti Bu mau ditaruh pahala hajinya? Dia nggak sholat, rajin bersedekah, bahkan bikin masjid umpamanya. Di mana mau ditaruh nanti pahalanya? Mau dibawa pakai apa kalau nggak ada kantong? Otomatis kan Bu, kita di pasar aja berkantong kan Bu? Nggak pakai kantong kececer, mana bawang, mana ikan kececer, nggak tahu di mana. Pahala juga seperti itu Bu. Ketika kita menghadap Allah, kita bawa kantong masing-masing nanti. Kantong itu adalah sholatnya kita. Di dalam kantong sholat itu nanti berkumpul, kita kumpulkan semua pahala-pahala amal ibadah kita yang lain. Jadi jangan sampai tercecer di jalan nanti pahala-pahala yang lain itu. Maka marilah kita sempurnakan sholat kita, rukun dan syaratnya. Kita mulai untuk belajar untuk khusyuk dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di yaumil akhir tidak ada yang tercecer amal ibadah kita. Mungkin itu saja Bu yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita sama-sama berniat, terutama bagi saya yang menyampaikan ini Bu, juga perjuangan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki diri dan dipertemukan Allah nanti di dalam jannah-Nya. Amin. Amin. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh nanya dikit Bu? Iya boleh Bu. Kan kita kan ada sebelum puasa, belum luruskan kalau saya salah ya Bu ya. Kita kan ada sholat ini tarawih kan, ditutup dengan witir kan. Nah, katanya witir kan penutup sholat malam. Nah gimana cak bulan puasa, kita kan sudah witir, kita mau sholat tahajud, aku udah lagi sih itu tidak. Satu, pendidikan witir kan penutup sholat malam. Iya. Witir itu dalam satu malam cuma ada sekali. Iya. Jadi kalau misalnya kita tadi udah witir di masjid, sudah tarawih kita witir, terus di rumah kita mau tahajud lagi, terus usah witir lagi. Boleh tahajudnya. Tahajudnya aja. Witirnya kan sudah ada. Nah, jadi witirnya sekali aja. Tapi kalau misalnya ibu mau witirnya nanti itu boleh tarawih aja, boleh. Jadi penutup sholat tuh witir tuh maksudnya tuh dia kalau bulan puasa kan ada orang kadang-kadang kan nggak sempat lagi untuk sholat tahajud di rumah. Udah dicukupkan dengan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu kan sholat malam juga, tahajud itu juga sholat malam. Ya kalau kita mau memperbanyak sholat sunnah kita itu boleh-boleh saja, boleh kita lakukan. Kalau misalnya di hari-hari biasa
lagi Nanti tahajud nggak usah mikir lagi. Tahajudnya di sebelum kita tidur. Itu boleh kita lakukan. Jadi penutup sholat itu maksudnya itu bukan itu yang terakhir kita lakukan, tidak. Itu macam dalam satu malam itu witir cuma satu kali kita lakukan. Jadi kalau bulan Ramadan dan udah witir di masjid, nanti kalau tahajud di rumah nggak usah witir lagi, cukup tahajudnya saja. Ada yang ngomong tidak sah itu kan cepat menawar witir katanya. Itu kan untuk sholat malam, ya kita kan tidak tahu kan apa maksudnya. Iya, witir dengan sebetulnya sholat witir itu sama-sama sholat malam sesungguhnya. Itu kan kita aja yang namai, kan tahajud, qiyamul lail, semuanya kan qiyamul lail itu. Sholat malam itu kita nak sholat tobat, nak sholat hajat, nak sholat apa, yang qiyamul lail, yang sholat yang kita lakukan pada malam hari itu qiyamul lail. Nah, untuk sholat witir kan itu kan witir itu artinya kan ganjil. 3 rakaat atau 1 rakaat kan ganjil itu. Nah, itu disebut dengan penutup sholat. Kalau kita tahajud tutuplah dengan witir. Kita witir itu dia berdiri sendiri, Bu, nggak serangkai dengan taraweh, witir. Makanya boleh kita witirkan setelah itu, boleh nanti kita witirkan, boleh. Gitu. Di hari-hari juga untuk mau witir sebelum tidur boleh, atau nanti bangun tidur sesudah sholat tahajud boleh juga. Nah, itu terserah kita. Ya. Ya, Bu. Kalau nggak ada, Alhamdulillah, semoga kita yang mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah mendapat amal dan pelajaran untuk berikutnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak nih. Tanya Bu, masih banyak. Kita itu untuk pakai Apanya? Pasti.